Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Aryan Darul Azam Khair. Selamat datang di channel Ngetek. Ini adalah channel saya yang membahas tentang seputar teknologi dan hal-hal yang berhubungan dengan elektronika. Pernah nggak kalian teman-teman internet di rumah terputus ataupun bahkan hilang? Kali ini saya membuat alat router tenda N301 yang saya modif antenanya lebih baik. Seperti apa? Simak video ini. Jadi sebelum saya menjelaskan apa saja sih yang saya punya dan saya buat pada alat ini, apa saja yang saya lakukan, saya akan menjelaskan topologinya. Saya gunakan. Jadi yang pertama, si tenda N301 ini mendapatkan dari ISP atau Internet Service Provider. Terus Internet Service Provider ini dihubungkan dari kabelan ke router di sini. Selanjutnya router ini pasti akan mengeluarkan WiFi. Nah, WiFi inilah nanti yang akan terhubung ke tenda N301 kita. Setelah itu N301 ini meneruskan lagi nih lewat WiFi yang dimilikinya. Jadi WiFi ini nanti terkoneksi atau akan mengeluarkan sinyal dan bisa kita hubungkan ke perangkat kita seperti laptop dan HP. Nah, terus gimana kalau ada perangkat-perangkat kita yang pakai cuman bisa kabelan, kayak misalnya PC nih, PC kan nggak semua punya WiFi, habis itu konsol game dan mungkin beberapa perangkat IoT seperti CCTV, Smart TV dan lain-lain. Bisa tenda N301 ini menggunakan kabelan untuk meneruskan datanya ke komputer, konsol, dan lain-lain. Tapi perlu diingat, jadi ini tenda N301 router yang kita gunakan harus memiliki mode WISP. Ya, jadi harus menggunakan mode WISP agar bisa dia mengambil sinyal lalu meneruskan kembali. Jadi jika hanya wireless repeater, setahu saya dia hanya bisa menangkap dan menyebarkan wireless. Tapi jika dia menggunakan mode WISP, dia akan meneruskan dari gini. Dia mengambil sinyal, dia menembak sinyal atau ya terkoneksi ke router utama, terus dia menyebarkan lagi nih lewat WiFi dan dia menyebarkan juga lewat LAN. Tapi perlu diingat, yang bisa digunakan hanya port LAN karena mungkin port WAN sama, jadi mungkin ada beberapa teman-teman nanti jika tidak bisa satu port itu berarti adalah port WAN-nya. Jadi yang bisa digunakan hanya port WAN. Oke, jadi begitulah topologinya. 2 menit. 2 menit. 2 menit. Punjul. Jadi saya akan menjelaskan apa saja alat-alat yang digunakan pada proyek kali ini, dan mungkin nanti saya juga akan menjelaskan cara kerja dan menyeting alat ini. Yang pertama, apa saja sih yang saya gunakan dalam ini dan beberapa gadgetnya. Yang pertama, tentu saja alat utamanya tenda N301. Tenda N301 ini saya beli dengan harga 145.000 di toko offline. Saya itu lanjut, itu kalian bisa membeli di toko elektronik. Itulah kawat bebas, tapi saya lupa ini ukuran berapa. Ini kawat saya beli 2 meter, per meternya itu 3.500. Saya bentuk sedemikian rupa. Setelah kawatnya sudah saya bentuk sedemikian rupa, habis itu kita juga menambahkan kabel antena. Kenapa saya membeli kabel antena tadi? Bukannya sudah dapat ya dari N301. Tenda N301 itu antenanya kecil banget. Ya, kabel antenanya dia kecil banget. Jadi saya harus memodif ini agar bisa saya solder ke kawat yang tebal ini. Setelah itu ada adaptor 12 volt. Sebenarnya dalam pembelian tenda N301 ini sudah mendapatkan satu buah power adapter
Tapi saya membeli karena memang power adapter yang saya punya yang rusak. Setelah itu dia lainnya opsional. Ini saya pakai bracket bekas CPU. Saya nemu di gudang ya, ini gratis. Setelah itu lem tembak. Kalau mau tahu alatnya ini ada gunting, cutter, dan timah, juga solder. Jadi bagaimana sih untuk menyetingnya? Simak video selanjutnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyeting alat ini. Yang pertama, kalian perlu menghubungkan ke wifi yang dikeluarkan alat ini. Seperti contohnya ini tenda ini, router tenda ini, setiap router tenda memiliki ini adalah yang angka 6 karakter terakhir, ini adalah MAC address. Setiap router tenda memiliki ini yang berbeda-beda. Jadi jika kalian ingin mengetahui gimana sih cara mengetahui agar itu wifi-nya bukan, jadi kalian lihat aja di belakang router kalian 6 karakter terakhir dari MAC address-nya. Habis itu kita connect aja. Ini nggak ada password awal. Tunggu aja sampai terkoneksi. Nah, setelah terkoneksi, dia akan langsung masuk ke browser kita bawa. Oke, kita pilih Dynamic IP. Habis kita namai. Coba kita namai ngetek point. Ngetek point. Passwordnya oke. Setelah dia memang terputus karena memang dia tidak dapat koneksi ini. Habis itu kita bakal cari lagi. Setelah kita oke, dia akan terputus dan kita cari. Namanya yang sudah kita buat tadi ngetek point. Oke, kita bakal tulis passwordnya tadi. Kita next. Tunggu saja sampai terkoneksi. Jika tidak, langsung aja kalian tutup seperti ini dan kalian chatnya ini kalian hapus langsung aja ya, langsung enter, tapi saya akan menghapusnya. Enter. Oke, kita tulis go to set. The current router has not set a login password. It is recommended to go to the setting. Oke, kita go to set. Habis itu kita buat password. Ini adalah password untuk router ini, untuk password management. Kita buat password manajemennya. Oke. Salah, kita bakal ulangi. Dia bakal saving dan dia akan terdial ke sini. Kita langsung aja tulis password tadi. Kita pencet login. Oke, seperti ini. One port unplug. Please plug the internet cable into it. Kita biarkan saja. Kita pergi ke wireless setting. Kita pilih WISP. Di sini kita bakal coba salah satu di sini. Password ini tergantung kalian. Ini wifi yang kalian punya, yang ingin kalian tembak. Setelah itu langsung saja masukkan password wifi-nya yang ingin kalian tembak di sini. Habis itu kita klik oke saja. If you enable bla bla bla, oke. Dia akan saving dan reboot. Biarkan router ini reboot. Cepat, ini mungkin tidak sampai 3 menit. Ya 1 sampai 2 menitan. Setelah seperti ini, jika ini terdisconnect, kita konekkan lagi.
belum berubah namanya. Oke, kita connect lagi. Kita maaf, kita salah. Kita langsung saja connect ke nge-tag point tadi. Jika benar, dia akan terdial. Coba. No internet, kita biarkan saja. Kita enter lagi, enter. Oke, seperti ini kita refresh saja jika tidak muncul. Nah, tenda login, kita masukkan password manajemen. Ingat, ini password manajemen, bukan password WiFi. Kita enter. Oke, connected. You can surf the internet. Habis itu, wah, ini kan seperti ini ya. Wah, saya ingin nih, ini bisa diakses. Soalnya kadang, ini saya jika router-router nembak seperti ini, jika saya masukkan IP-nya ini, dia akan masuknya ke IP WiFi yang kita tembak. Saya caranya. Kita LAN IP, kita ubah. Di sini saya bakal ubah ini seperti ini. 107.130.90.70. Di sini akan juga berubah. Nah, saya juga mau nih, kalau mau ini, ini kan saya kalau connect bukan ke router yang saya tembak atau router yang lainnya dalam satu jaringan, kita aktifkan remote web manajemennya. Kita internet usernya anyone, kita pilih portnya 80. Habis itu Kramashock, kita ubah ke Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ya, kalau ini opsional aja, tapi saya ingin mengubah. Habis itu kita tekan Oke. Dia bakal meribut, kita tunggu saja sampai ributnya selesai. Nah, seperti ini. Kita bakal cari lagi nih. Mana tadi? Ini nge-tag point sudah terhubung. Kita nah, dia bakal terdial ke sini. Login passwordnya kita bakal masukkan. Login password yang kita buat tadi untuk manajemen. Kita enter. Connector. You can surf the internet. Oke, ini sudah kita bisa setting. Dan ini bisa kalian setting juga untuk wah, ini WiFi saya. Saya nggak mau orang lain connect, cuman perangkat-perangkat saja. Bisa. Kalian pergi ke advance. Nah, ini Mac address filter. Jadi kalian bisa masukkan blacklist ini. Kalau ingin perangkat-perangkat kalian aja yang connect, kalian pilih aja whitelist. Nah, ini whitelist. Seperti misalnya perangkat ini, kalian persisnya kita plus aja. Tekan yang ini, langsung aja kita plus. Ini copy aja ke sini ya. Nanti kita misalnya seperti ini, kita copy sini, copy ke sini. Langsung kita paste sini, pressnya enter. Oke, seperti ini. Nah, sudah ini kita sudah. Oke. Itu cara nyeting routernya. Oke, setelah kita membuat ini, saya akan memberitahu bagaimana sistemnya. Kita akan melakukan uji coba pada malam ini. Langsung saja kita buka browser. Ya, browser apapun bisa Chrome, Edge atau Safari ya. Gantung yang kalian butuhkan. Habis langsung aja kita buka, kita bakal coba di misalnya YouTube. Apakah benar alat buatan kita ini berhasil membuat WiFi lebih kencang dan lebih banyak. Kita bakal buka YouTube. Ini
ini emang wajar kalau jika dia loading seperti ini, karena dia kan sisinya nih Mbak, jadi dia juga bergantung pada sinyal sinyal dan berapa jauh, berapa banyak obstacle atau halangan yang dihadapi. Jadi coba kita refresh lagi aja. Biarkan sampai ini. Ini kita coba ini aja deh. Coba salah satu fps. Salah satu. Ya iklan. Iklan. Jadi tasbih. Bisa dilihat lumayan lancar. Ini padahal cuman kita modalnya nggak sampai 260 ya, 200 ribuan lah ini. Jadi ini sangat saya rekomendasikan untuk menggunakan tenda N301 ini. Kenapa? Selain dia maksudnya adalah end user ya, atau router untuk pengguna rumah biasa lah. Tapi ini kalau kalian buat banyak mungkin untuk server point to point ya, buat teman-teman kalau untuk data ini ada sedikit kendala tadi, jadi saya akan langsung menjelaskan. Jadi ini kalau untuk mungkin ya untuk pengguna biasa untuk YouTube, media sosial oke lah. Tapi kalau ini mungkin untuk server seperti server STM dinas, habis itu point to point untuk transfer data dalam jumlah yang besar, karena ada network sharing dengan Windows. Habis itu ya mungkin hal-hal yang lainnya membutuhkan data besar itu kurang cocok. Ya mungkin cocok jika antenanya lebih bagus, karena ini cuma saya buat untuk mungkin media sosial dan lain-lain bisa. Jadi ini saya sarankan untuk lebih optimal menggunakan access point di dalam ruang. Jadi ini mungkin ya ini bisa kalian taruh dalam mana gitu untuk menangkap saja. Untuk menyebarkan kembali kalian bisa menggunakan LAN. Jadi wifi-nya bisa kalian hide agar tidak ada yang melihat wifi-nya. Lalu kalian sebarkan lagi di dalam rumah kalian menggunakan router lain atau access point lain agar sinyalnya lebih optimal. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jika ada yang kurang tepat saya mohon koreksinya, karena saya memang pemula. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Azam pamit undur diri.